merindu selalu. Asal emang keren, jago kalau main musik pakai alat. Tapi kalau saya sih paling vokal nih Pak. Tapi Oke. Pak Jal punya nggak sih trik-trik untuk belajar vokal? Ada, untuk jadi penyanyi profesional saya ajari. Kalau gitu gimana Pak kalau kita kolaborasi? Oke, siap Agung. Ngajarin saya belajar vokal, saya padukan dengan mata pelajaran. Siap Agung. Oke. Sukses. Ada hati yang bermanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Tunggu kolaborasi kami setelah ini ya. Oke. Oke, jadi Pak Agung, untuk menjadi vokalis yang baik itu mudah saja. Jadi, apalagi untuk menjadi vokalis profesional, langkah-langkahnya ada dan mudah untuk dipraktekkan dan menjadi suaranya akan menjadi luar biasa. Langkah yang pertama adalah satu, pernapasan, yang kedua artikulasi, yang ketiga intonasi, yang keempat frasering, yang kelima resonansi, yang keenam vibrasi, yang ketujuh improvisasi. Tapi alangkah baiknya kalau melakukan sesuatu ada pemanasan, jadi harus ada pemanasan. Kemudian pernapasan dibagi menjadi tiga: pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Tapi yang paling bagus untuk menjadi vokalis adalah pernapasan diafragma. Nah, selanjutnya setelah pernapasan ada artikulasi. Artikulasi sebagai seorang calon penyanyi harus membenahi diri bagaimana ucapan yang jelas. Itu ada caranya, yaitu dengan belajar selanjutnya, yaitu intonasi. Contohnya do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, ya 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 ya. Semua huruf hidup maupun huruf mati harus dibangun menjadi jelas. Calon penyanyi harus mempunyai musikalitas yang baik. Contohnya nada misalkan do re do mi do fa do sol do la do si do si do la do sol do fa do mi do re do. Itu adalah intonasi. Yang berikutnya adalah frasering. Frasering dalam bahasa Indonesia yaitu pemenggalan kata atau pemenggalan kalimat. Contohnya yang salah, contoh seperti ini. Pemenggalan kata yang salah. Tanah air putih, tidak ada. Tanah air putih itu tidak ada. Yang ada tanah airku tidak kulupakan. Tanah airku tidak kulupakan. Yang terjadi kebanyakan calon penyanyi yang masih berlatih, kebanyakan tanah air, ambil napas di situ, padahal yang betul tidak ambil napas. Contoh yang salah, tanah airku tidak kulupakan. Contoh yang benar, tanah airku tidak kulupakan. Nah, itu Agung dan para siswa semuanya. Itu contoh frasering. Kemudian yang berikutnya adalah resonansi. Resonansi adalah tempat bergemanya suara. Tempat bergemanya suara
itu dibagi menjadi 3. 1, nada-nada tinggi, resonansi kepala, nada-nada sedang, resonansi hidung, dan nada-nada rendah, resonansi dada. Jadi untuk menjadi penyanyi yang baik harus dilatih itu, sehingga suaranya akan jadi merdu dan indah. Berikutnya, setelah resonansi, vibrasi. Tidak kalah pentingnya, seorang penyanyi kalau latihannya sudah makin bagus akan tumbuh dan akan timbul, yaitu namanya langkah berikutnya, yaitu vibrasi atau getar suara yang teratur. Contohnya gini, ya, orang bukan gini, ya, bukan, ini salah, ini yang betul adalah 1 titik, ya, itu Pak Agung dan para siswa. Jadi mudah sekali untuk dilatih. Yang terakhir adalah improvisasi. Nah, ini improvisasi ini kalau sudah suara bagus banget akan dilatih bagaimana mengubah nada tanpa mengubah harmoni. Contohnya bagaimana? Contohnya ada lagu Bunda misalkan. Harusnya kan pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Sekarang buat improvisasi. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Misalkan seperti itu. Itu contoh improvisasi. Jadi langkah-langkah vokal untuk menjadi vokalis itu gampang. Yang penting adalah kemauan untuk menjadi suara jadi luar biasa, dilatih. Dan ada pelatihnya. Itu saja. Oke, begitu saja anak-anak. Untuk tugas materi saya selanjutnya akan dikolaborasikan dengan dasar-dasar PPLG yang akan disampaikan oleh Pak Agung. Oke Pak Agung, dilanjut. Oke Pak Daliman, terima kasih sekali, luar biasa. Jadi saya bisa belajar untuk jadi seorang vokalis nih. Tapi karena kita mau kolaborasi nih Pak, saya juga nggak mau kalah nih. Saya akan kolaborasikan dengan materi dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Ya. Kalau tadi Pak Daliman menjelaskan tentang langkah-langkah belajar vokal untuk menjadi seorang vokalis. Sekarang ini kebetulan ini materi saya sudah masuk ke materi algoritma dan flowchart. Nah, ini akan saya kolaborasikan dengan flowchart ya. Nanti langkah-langkah belajar Pak Daliman tadi, belajar vokal tadi akan saya buatkan sebuah flowchart. Ya, mungkin anak-anakku sudah tahu ya, untuk yang kelas PPLG pasti sudah paham simbol-simbol flowchart, sudah paham ya. Yang akan kita pakai sekarang ada flowchart manual, simbol flowchart manual, bukan flowchart program ya. Jadi mungkin langsung ke materi ya. Jadi, nah simbolnya seperti ini, banyak ini simbolnya flowchart manual ya. Tapi kita tidak akan pakai semuanya, kita hanya sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena tadi ini adalah langkah-langkah belajar vokal ya, semuanya ada kegiatan manual. Jadi kita lihat di sini untuk kegiatan manual itu simbol apa yang digunakan. Nah, ada di situ ada simbol manual operation. Jadi kita akan gunakan simbol itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya bentuk flowchartnya. Nah, jangan lupa flowchart itu selalu diawali dengan mulai. Ya, mulai, ada simbol mulai. Kemudian dilanjutkan tadi inputnya apa? Inputnya adalah seseorang yang ingin belajar vokal. Di sini saya tuliskan calon vokalis, ya kan? Karena kita butuh orang yang punya minat di situ, supaya nanti endingnya sesuai yang diharapkan. Kemudian tadi langkah pertama apa? Langkah pertama di latihan vokal itu adalah pemanasan. Jadi kita tuliskan simbol manual proses, di dalamnya kita tulisi pemanasan. Langkah berikutnya adalah pernafasan. Nah, pelajaran pernafasan itu juga kegiatan manual, kita masih menggunakan simbol manual operation.
Kemudian langkah ketiga adalah artikulasi. Di artikulasi ini masih manual. Jadi karena semuanya manual, kita masih menggunakan simbol manual operation. Langkah keempat adalah intonasi. Kita mempelajari intonasi. Kemudian langkah kelima phrasing, masih menggunakan simbol manual operation. Kemudian langkah keenam resonansi. Langkah ketujuhnya belajar vibrasi. Langkah kedelapan belajar improvisasi. Apabila semua langkah tadi sudah dipelajari dengan baik, dengan benar, jadilah outputnya adalah seorang vokalis. Ya, kalau sudah jadi seorang vokalis, selesai. Nah, itu tadi flowchart langkah-langkah menjadi belajar menjadi seorang vokalis. Oke, kalau sudah jelas ya. Jadi itu flowchart, ya itu flowchart. Sedangkan kalian di sini juga belajar algoritma. Untuk itu nanti silakan dari flowchart yang sudah kita buat bersama ini, kalian buat sebuah algoritma. Ya, algoritma ya. Jadi langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Kalau tadi menggunakan simbol flowchart, kita ini menggunakan langkah-langkah tertulis. Oke, nanti jangan lupa kirimkan tugas pada link yang ada nanti di deskripsi. Silakan nanti ya dikirimkan ke situ nanti. Saya tunggu maksimal 2 hari lah ya, jangan lama-lama karena gampang. Ini gampang ya, kita masih di dasar. 2 hari nanti kita dikumpulkan, kita bahas lagi, kita ulas lagi, siapa tahu masih ada yang belum paham. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Agus sampaikan. Terima kasih Pak Daliman atas kolaborasinya, dan terima kasih anak-anakku yang sudah menyimak semuanya. Mudah-mudahan sekelumit info ini bisa menjadi sebuah kompetensi, meningkatkan kompetensi kalian. Ingat tugasnya saya tunggu 2 hari lagi, di link nanti yang akan ada di deskripsi ya. Kita akan ulas lagi. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.